mulai tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi alladhi arsyadana ila ta'atih wa zajarana ma'siyatih wa ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi masyru'iyyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran biwahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwwatih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rusulih wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi min ba'di amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Failah hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswaji wa auladi wa dhurriyyati wa jami'ali baiti ajma'in summa ila jami' ikhwani wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin a'immatil arba'atil mustahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan la musannif hadzal kitab Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Husain Asy-Syarbi Suja wa Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum wa yaj'al darajatihim fil jannah lana lahum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, saya ta'zimi para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan Mushola Darussalam, wabil khusus tentunya Mas Lundi, Ustadz Bayu, para asatid, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Ini malam minggu kita mestinya nge-mall ini, tapi kita malah asik ngaji. Alhamdulillah. Gantinya nge-mall tadi ini ngaji. Ini sebenarnya ganti dari hari yang kemarin. Kemarin pada weekendan semua pas libur Maulid. Jadinya diundur hari ini, tapi mohon maaf karena ada yang mendesak juga, nanti mungkin nggak bisa seperti biasa sampai 8:30 persis atau lebih, nanti waktunya agak diperpendek sedikit, mohon maklum. Baik, seperti biasa sebelum kajian kita mulai kembali lagi, mari kita baca surah Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan oleh Allah sehat afiat, umur yang panjang dan barakah, diberikan kita oleh Allah rezeki yang banyak dan berlimpah, putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khatimah, ada hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini di pertemuan yang 12 kita akan bicara tentang masalah najis ataupun benda-benda najis dan keharusan atau kewajiban untuk membersihkannya, sekaligus juga tentang tata caranya. Kemarin kita tayamum, sekarang kita mulai masuk kepada terkait dengan najis.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi bayanin najasati wa izalatiha, tentang najis dan cara-cara membersihkan. Najis itu apa sih? Secara bahasa najis itu disebut dalam kitab ini asyai'ul mustaqdir, sesuatu yang dianggap menjijikkan, yang sesuatu yang kotor. Namun secara syarat adalah sesuatu yang tidak boleh terkena kita kalau bisa menghalangi keabsahan ibadah. Itu secara syar'i. Baik, untuk bersisa waktu saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma'iin, dan adapun setiap hal yang cair, sesuatu yang cair, kharaja yang keluar apa kul minas sabilaini, dari dua jalan, yaitu jalan depan, jalan belakang, dari kemaluan kita ataupun dari anus kita, najasun, itu najis. Jadi segala sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun belakang itu najis, kecuali ilal maniya, kecuali mani. Kalau mani itu yang enggak najis, sperma itu najis. Kalau najis gimana, anak kita najis dong. Nah, maka mani itu tidak najis. Jadi kalau segala sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang itu najis. Baik sesuatu yang keluar itu sesuatu yang wajar atau yang lumrah, seperti air kencing atau kotoran kita, nah itu najis. Atau sesuatu yang tidak wajar, misalkan kita keluar dari kemaluan kita tapi tidak air kencing, tapi darah. Atau misalkan orang kurang minum ya, kencingnya bukan berupa air lagi, kental jadi darah atau kayak gumpalan, itu tetap itu najis. Pokoknya segala sesuatu cair yang keluar dari jalan depan belakang itu najis. Atau wal qabihi, itu juga nanah. Kalau kencing keluarnya nanah, atau kita bukan keluar kotoran tapi keluar darah atau keluar nanah, ya pokoknya keluar yang keluar dari jalan depan belakang B ya, najis B ya. Nah itu diingat ya, najis. Kecuali mani, itu mani enggak najis, baik mani itu mani orang ataupun mani binatang, sperma orang maupun sperma binatang itu tidak najis, kecuali binatangnya itu memang anjing sama babi, ya itu najis karena bawaan dari zatiyah. Anjing sama babi memang sudah najis, maka segala sesuatu yang keluar dari itu, dari anjing atau babi itu najis. Tapi kalau kok Ustadz Bayu suka mainin kambing, dimainin itunya keluar, enggak najis itu. Ustadz Bayu kan iseng orangnya, dimainin itu kambingnya, sapinya babi juga tuh, ada sapi dimainin. Nah itu enggak najis, karena apa? Kalau dia yang keluar spermanya, sperma binatang. Jadi itu yang namanya itu najis. Terus wa kharaja bima'in, terkecualikan dengan kata-kata ma'i di segala sesuatu yang cair, yang keluar yang bukan cair. Misalkan seperti ada binatang, kalau anak kecil kadang keluarkan cacing kremi itu, atau semacam kayak belatung, cacing kremi itu kan kadang anak kecil, ya bukan anak kecil ada, karena itu enggak najis, itu malah enggak najis itunya tuh kalau yang keluar itu. Jadi ini kalau dalam kitab ini mazhab Syafi'i berdasarkan Syekh Habib Sujan enggak keluar. Atau juga yang keluar itu sesuatu yang keras. Mohon maaf, misalkan anak kecil misalkan mainan kelereng. Kelereng ketelen. Nah, kelereng ketelen ikut pas ikut keluar. Nah, itu kelereng itu statusnya bukan najis, tapi nanti disebut sebagai mutanajis. Artinya apa? Ketika dicuci, dibersihkan, kelereng itu menjadi suci lagi, boleh kita pakai lagi, main, boleh kita pegang. Atau nih babe sayang banget punya cincin akik, dilus-lus, dimut-mut, sore-sore ketelen sama babe. Ketelen, babe ketelen be cincinnya. Nah pas keluar bareng nah itu boleh be dibersihin. Nah, bersih dipakai lagi status, biarpun keluar dari jalan belakang, mutasallib namanya dalam bahasa kitab, sesuatu yang keras itu boleh be, nggak apa-apa, dipakai lagi, dibersihin, itu namanya apa? Dia statusnya bukan najis tapi mutanajis, artinya bisa dibersihkan dengan dibersihkan, bisa dipakai lagi, bisa suci dengan cara dibersihkan. Jadi ini. Terus kalau ada yang nanya dalilnya apa sih? Kalau segala sesuatu yang keluar dari jalan depan belakang itu najis, itu najis, pipis itu najis. Nah itu berdasarkan hadisnya itu disebutkan dari Anas, ada bahwa Nabi ketika beliau habis buang hajat, tabarraja li hajati ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Kata Anas, kalau Nabi itu habis pipis, habis
itu saya ngasih air, kemudian beliau menggunakan air itu untuk membasuhnya. Nah itu hadis. Terus juga ada apa namanya ini yang terkait dengan tadi ya, najis mani tidak najis itu kalau madhi wadi itu najis ya, diingat-ingat. Kalau madhi apa sih? Madhi itu cairan yang keluar juga dari alat kelamin kita ketika kita dalam posisi terangsang, misalkan sahabatnya lagi naik, itu kan kadang suka ada cairan tuh bening. Nah itu najis be. Maka kalau kita punya wudhu ya batal kalau itu keluar. Tapi kalau sperma enggak malah. Tapi kalau ini najis harus wudhu, kita bersihkan, harus wudhu. Wadi juga sama, kita bisa angkat berat nih, keluar cairan dari habis suka ngangkat berat, ngeden apa fitness ngangkat ini keluar be ada. Nah itu najis. Kalau mau sholat harus dibersihin, harus wudhu. Nah itu kalau itu kan pernah tuh Ali Sayyidina bin Abi Thalib itu kan terkenal orangnya ya, seperti pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Beliau kan dikaruniai Allah libido yang tinggi itu. Sayyidina Ali itu suka mengeluarin apa madhi. Dalam hadis itu disebut kuntu rojulan madzaan. Fastahnya itu anasalah Rasulullah. Maka aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Maka apa namanya Ali kemudian minta tolong sama Mikdad tolong dong tanyain ke Rasulullah hukumnya keluar madhi. Malulah aku nanya sama mertua kata Ali. Terus Mikdad nanya sama Rasulullah ya fa'alai fihil wudu kata Rasulullah. Sini wudu aja kalau keluar madhi. Jadi itu beda. Jadi tapi kalau mani tidak najis tapi dia mewajibkan mandi besar, kalau madhi wadi najis tapi tidak mewajibkan mandi besar, cukup wudhu kita bersihkan terus wudhu biasa. Itu perbedaannya mani sama madhi sama wadi. Terus kalau bukti bahwa mani itu tidak najis juga dalam hadis riwayat Aisyah disebutkan kuntu afrukul maniya min sabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli. Pernah Aisyah itu apa ada mohon maaf namanya hubungan suami istri pas ada nempel di baju Nabi sperma Nabi itu habis hubungan suami istri Aisyah nempel di baju Nabi kelihatan Aisyah mengering kan itu sperma itu kan lama kan mengering terus dikerok aja sama Aisyah dihilangin dari baju dikerok terus baju itu dipakai oleh Nabi apa untuk sholat itu berarti kan mani tidak najis. Nah itu tadi apa dalilnya itu kalau ada yang nanya dalilnya gitu kan itu yang pertama sampai sini. Terus yang selanjutnya kita baca kita lanjut lagi wa ghuslu jamil abwali dan adapun membasuh atau mencuci segala benda yang terkena kencing atau kencing itu sendiri wal aurasi dan kotoran wajibun itu hukumnya wajib. Jadi terkena kencing, terkena kotoran itu wajib dicuci walau kana mimmakulil lami meskipun itu berasal dari binatang yang boleh dimakan dagingnya. Itu wajib najis biarpun itu berasal dari orang kita aja suci kan, tapi kotoran kita najis, kencing kita najis. Sama binatang itu yang boleh kita punya kambing kita mainin dia atau kita punya peliharaan sapi be kencing kena kita ya najis, kita harus membersihkan kalau mau sholat. Kalau di kampung kan biasa tuh piara sapi be. Kita waktu saya juga pernah ngalamin be ya. Piara sapi, nya sapi, kencing sapi. Nah itu kalau kita kena harus apa dibersihkan. Nah itu wajibun. Wa kayfa ghusl najasati in kana musyahadatan bila ini yal musamatu bi itu ada catatan di situ diberikan cara membersihkan najis itu bagaimana? Membersihkan najis di situ disebutkan jika najis itu kelihatan berupa aina musyahadah dalam bahasa fikihnya wa ya al musamma bil hukmiyah fayakfi jarumnya alal mutanajisi maka cukup mengalirkan air kepada sesuatu yang kena najis walau merratan wahidatan meskipun hanya sekali. Jadi itu yang ainiyah ya, yang hukmiyah, yang aini harus sampai hilang. Jadi kalau najis itu kena badan kita kena najis, baju kita kena najis harus dicuci dengan sampai hilang wujud najis itu. Hilang dalam arti rasanya udah nggak ada, warnanya sudah nggak ada, terus apa namanya baunya sudah tidak ada. Jadi kalau kita menghilangkan najis harus wujud najisnya itu hilang, membersihkannya sampai hilang. Nah wujud najis itu berupa apa? Rasanya, warnanya ataupun apa baunya itu udah harus sampai hilang. Lalu bagaimana? Ketika ternyata itu apa namanya baunya nggak hilang-hilang, ininya udah hilang, warnanya udah nggak ada, rasanya udah nggak ada, tapi
baunya kayaknya masih ada. Kalau kadang baju mungkin biarpun dikasih ada najis tertentu yang baunya menyengat, mungkin udah dibersihin kayak apa, benar wujudnya udah nggak ada, di baju udah bersih nih, tapi baunya masih ada dikit-dikit kayaknya nggak hilang-hilang, itu nggak apa-apa itu kalau dalam kitab ini. Jadi di sini disebutkan apa, fa'in baqiya ta'amun najasah dzarra aw launun aw rihun asura zawalu lam yadur. Jadi kalau rasanya masih ada itu nggak boleh, tapi kalau yang tersisa itu warna atau baunya yang hilang susah untuk dihilangkan nggak apa-apa. Kadang-kadang kan ada warna tertentu yang udah kena kadang nggak hilang, apalagi kalau bajunya putih. Ya kan kadang-kadang itu padahal udah dicuci berkali-kali udah ini, nah tapi tetap nggak hilang. Nah itu nggak apa-apa kalau kata sini. Jadi itu nggak apa-apa. Nah kalau najisnya kelihatan. Jadi caranya harus sampai apa? Hilang rasanya, apa namanya, warnanya sama baunya. Pokoknya 3 itu harus nggak ada. Tapi kalau kepepet memang susah, nggak bisa. Masih ada baunya atau warnanya tapi sebenarnya najisnya nggak ada karena udah berkali-kali tetap nggak hilang, itu nggak apa-apa. Jadi itu kadang kalau kita punya anak kecil kan ada yang suka hilang banget, kadang kalau kena di popok yang putih itu ya kan tadi ya masih ada dikit-dikit kuning gitu kan tadi ya, tapi secara bau ini udah nggak ada, mungkin kita udah cuci berkali-kali. Nah tapi itu nggak apa-apa kalau menurut kitab ini. Jadi mencuci, membersihkan benda yang kena najis, kena pipis maupun itu wajib, illa baula sobi, kecuali pipisnya anak laki-laki kecil, lam yakulit ta'ama, yang belum memakan makanan selain ASI ibunya. Jadi kalau ada bayi kecil, bayi laki-laki kecil yang belum makan apapun kecuali mimik susu ibunya, susu ASI-nya, itu dia pipis, itu najisnya namanya masuknya najis mukhaffafah ya. Itu cukup dipercikin air. Ini tapi khusus berlaku untuk bayi laki-laki loh ya, yang belum makan apa. Bagaimana kalau bayi perempuan? Biarpun belum makan apa-apa, kalau bayi perempuan itu tidak boleh, najisnya statusnya najis mutawasito, harus dibersihkan, dicuci beneran. Nah, itu kalau perempuan, mengapa nih kalau ada yang protes perempuan, kok Islam diskriminatif gitu? Ini rahasia Allah, syariat Allah, tidak bisa kita ini. Tapi secara kajian medis memang kalau dirutkan dan medis itu urin perempuan itu kandungan bakterinya itu lebih banyak dibandingkan dengan urin laki-laki. Bapak Ibu cek kan, kalau pipis di kamar mandi, pipis perempuan, mohon maaf kalau ada yang dengar perempuan, tapi memang hukum harus kita sampaikan, itu apa namanya, biasanya baunya lebih menyengat dibandingkan dengan laki-laki. Karena menurut penelitian bahkan dibuktikan oleh kesehatan bahwa kandungan urin bayi laki-laki dan perempuan itu beda. Mulai dari baru lahir sampai umur 30 hari itu, kalau menurut penelitian bayi perempuan itu 95,44% lebih banyak bakterinya dibanding dengan bayi laki-laki. Dalam hitungan itu kalau dijelentrehkan, dirincikan, itu bayi perempuan itu bakterinya itu mencapai 41,9, sementara kalau bayi laki-laki itu hanya 2. Ini rahasia dibalik mengapa sih Nabi kalau bayi laki-laki itu tadi najisnya mukhaffafah ketika belum memakan sesuatu yang lain, hanya minum air susu ibunya, itu kenapa cukup hanya dipercikin airnya, itu masih mukhaffafah, itu karena kelihatan gitu. Jadi bayi dari umur baru lahir sampai umur 3 bulan itu diteliti secara medis, memang terbukti berdasarkan mikroskopik itu kandungan bakterinya memang lebih besar urin atau air pipis anak perempuan. Bahkan ya gitu perbandingannya 91 sama 91% lebih besar perempuan. Ketika umur 2 bulan itu 93, 2 bulan sampai 3 bulan itu 93,69% lebih besar, lebih banyak. Terus bayi umur lebih dari 3 bulan itu 69% untuk perempuan, yang perbandingan 13 sampai 9 sampai 6. Itu berdasarkan medis, berdasarkan kajian dan penelitian yang sudah terbukti oleh ilmu modern dan kesehatan. Jadi itulah mengapa rahasia. Makanya agama itu begitu, bahwa Nabi itu termasuk Al-Quran itu nggak ngarang-ngarang, karena ternyata apa yang disampaikan, biarpun disampaikan 1600 tahun yang lalu, ternyata ilmu pengetahuan modern membuktikan itu dengan kajian yang ilmiah pada masa-masa mendatang bahwa memang seperti itulah. Maka syariat itu indahnya ya seperti itu. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak kita terima,
Ini kan kalau perempuan bisa, ini namanya diskriminasi. Apalagi kalau emansipasi, protes ini. Kenapa dalam Islam bagi perempuan yang belum makan apapun, yang hanya mimik susu air susu ibunya, status najisnya beda dengan laki-laki. Ya karena memang nasnya begitu, dalam hadisnya begitu. Hadisnya juga situ disebutkan kalau bayi perempuan ini, jadi ada kisahnya nih, Ummi Qais bin Mihsan datang kepada Nabi, dia bawa anak kecil laki-laki. Kemudian yang belum makan apa-apa, dia hanya mimik ke susu ibunya aja, dibawa ke Nabi. Terus biasa zaman dulu tuh kalau ada bayi laki-laki, bayi lahir dari kalangan sahabat itu dibawa ke Nabi, minta didoakan oleh pada Nabi. Itu udah tradisi zaman dulu. Kita akikah juga begitu. Jadi begitu, kalau anak punya anak perasaan itu dibawa ke Nabi, dikasih ke Nabi, minta didoain. Nah ini anaknya Ummi Qais ini pas dikasih ke Nabi, pas dipangku Nabi pipis. Tapi dia belum makan apa-apa. Akhirnya apa? Nabi pas dipipisin tuh beliau minta air, kemudian dipercikin air, nggak dicuci. Itu yang bayi-bayi. Jadi hadisnya itu memang riwayat Bukhari sahih. Terus dalam hadis yang lain riwayat Ali juga sama. Pernah ada orang itu bawa bayi laki-laki, kemarin Nabi berkata tentang bayi laki-laki, yuddaju baulul gulami wa yuksalu baul jariyah. Jadi kalau bayi laki-laki cukup dipercikin, maksudnya yang belum makan apa-apa ya, hanya minum air ASI dari ibunya, itu cukup dipercikin air, kemudian diguyur sewajarnya, diguyur itu. Yang itu kalau bayi perempuan pipisnya harus dicuci. Itu yang terkait dengan tadi cara menghilangkan najis, khususnya juga tentang yang bayi, baik laki-laki maupun baik bayi maupun perempuan. Jadi ketentuannya seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang ditanyakan? Kalau terkait dengan penyakit, Apa maksudnya? ya, pembien gitu kan dia agak sulit ya, Iya. membersihkan langsung bersih Iya. pada saat habis diambil. Itu ambeien misalkan. Kita sih berpatokan sudah bersih lah, sudah rasanya bersih. Kalau misalkan tetap ternyata Keluar lagi. belum bersih misalkan, tapi kita udah kali nolak, kayak gitu gimana? Nah, itu sama kayak begini. Kita udah merasa bersih. Oh, iya. Itu yang penting itu nggak apa-apa. Kita udah yakin bersih, kemudian sholat, ternyata masih ada, keluar lagi nggak apa-apa. Itu sama dikiaskan dengan istikhadah, dulu kan udah pernah kita bahas. Orang yang penyakit darah, penyakit itu ibu-ibu keluar darahnya terus. Sementara kalau darah haid kan paling lama 2 minggu, tapi setelah 2 minggu kok masih keluar terus darah, itu darah penyakit dan darah istikhadah. Kita kan harus tetap sholat. Nah perempuan kalau itu tetap pas mau sholat dibersihkan yang bersih, terus pakai, kalau sekarang kan banyak tuh pembalut, apa namanya, pampers yang bapak-bapak yang tua-tua kan ada sekarang pampers tuh. Yang penting ya kan ada pampers untuk orang dewasa, yang penting kita bersihkan sudah bersih. Nah giliran mau sholat kok keluar lagi nggak apa-apa. Sama juga itu ketika baul salasil, orang yang beser itu status hukumnya sama. Itu nggak mungkin berhenti kan orang beser itu, kalau udah ini istilah kalau orang bilang klepnya udah dol gitu kan, keluar nggak bisa terkontrol lagi. Gimana sementara sholat itu nggak boleh bawa najis, tapi keluar nggak berhenti, nggak bisa dikontrol. Nah itu sama, istikhadah sama baul salasil itu sama. Jadi apa, ketika kita mau sholat kita bersihkan, kita udah yakin bersih, wudhu, kita harus pakai itu, kita tutup. Sama orang tadi juga pipis yang beser pakai itu juga kita tutup. Nah nanti pas sholat kok keluar nggak masalah, yang penting pas kita ini tadi sudah bersih. Tambah tadi orang punya penyakit itu, kita penting kita bersihin. Kok ternyata dengan bergerak namanya udah parah, keluar lagi pas kita sholat ini lagi, nggak apa-apa, teman kita pakai itu, kita pakai ini. Sekarang kan pampers itu bukan hanya untuk anak kecil ya. Jadi sekarang itu lebih mudah, beberapa banyak fasilitas atau segala sesuatu yang bisa memudahkan kita. Ada pampers, kalau yang perempuan ya adalah yang mudah-mudah itu softtek macam-macam, itu pembalut itu kan ada. Itu untuk menahan biar tidak netes saat sholat. Tapi secara ini sudah sah. Mengapa? Karena yang penting pas mau sholat itu sudah yakin bersih. Ketika dalam prosesnya kok pas sholat kok keluar, itu di luar kendali kita, nggak apa-apa, itu dijelaskan dalam kitab sebelumnya. Ya kita lanjut ya, waktunya saya mohon izin nanti pulang agak cepat dikit. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Tadi tentang anak kecil, sekarang wala yu'fa, danlah tidaklah diampunkan an syai'in sedikit pun minat jasati dari najis, ilal yasiro kecuali sedikit minat dami
dari darah wal qaihi dan nanah. Jadi semua najis itu tidak diampuni. Artinya apa? Semua najis itu harus dibersihkan kecuali darah sedikit atau nanah yang sedikit. Misalkan mohon maaf, kita lagi sholat ada nyamuk nemplok menggigit kita, kan dimatiin plek, udah gigit kita, darahnya ada plek, kena ada darahnya di sini, nggak apa-apa tuh. Nah, itu yukfam minan najasah yang ilal yasir. Kalau kolkeh misalnya balkeh, misalkan nanah, mohon maaf, yang pernah di pesantren siapa? Ustadz Bayu dulu kan, kalau namanya orang pesantren kadang-kadang punya penyakit apa itu gudik, tahu gudik, iya kan? Karena kan kalau gudik itu di sini ada nanah-nanahnya nih. Nah, nanah kan bea, ini babe pernah nih bea. Kalau di pesantren belum gudikan itu belum pesantren, belum santri tulen itu. Ya kan, kalau kita ada nanah nih kena di sini, pas ini ternyata pecah, ya kan? Nah kita kalau bisa ini ada sedikit pecah atau apa, nanah dikit nggak apa-apa kalau sedikit. Kecuali bisul, nanahnya keluarnya banyak, nah itu najis banyak. Tapi kalau sekedar nanah yang ukuran yasir itu apa sih? Yasir ukuran kecil ya tentu berdasarkan uruf. Jadi nggak ada ukuran pastinya. Tapi kalau kita dalam uruf kebiasaan orang-orang secara keseluruhan, kebanyakan orang menilai itu sedikit, berarti ya tidak najis. Urufnya itu berdasarkan apa, sedikit banyak itu berdasarkan uruf. Nah itu kebiasaan atau penilaian secara umum orang. Nah itu namanya uruf dalam fikih patokan. Jadi itu kalau dinilai, kita nilai itu sebagai suatu sedikit nanah, misalkan kita sholat meletik sendiri meletus, nah kena kita ada nanah, itu nggak apa-apa. Jadi yang yasir minad dam awil qabih itu nggak apa-apa. Jadi najisnya itu dimakfu kalau dalam bahasa kitab ini. Terus lagi yang dimakfu selain darah sama apa namanya nanah yang sedikit, wa illama syai'un la nafsa lau saila, atau sesuatu atau darah dari sesuatu yang dia tidak mempunyai darah yang mengalir. Dia tidak mempunyai darah yang mengalir, binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir jatuh atau kena kita, mati di kita, idza waqa fil ina'i wa matafi, ketika dia jatuh ke misalkan ke gelas, ke tempat sesuatu, dia mati di dalamnya. Misalkan kita mau minum, ada taruh di gelas di air, ada airnya di gelas kita, terbang lalut masuk ke situ, mati di situ. Nah itu nggak najis. Kan ada hadisnya, kalau ada begitu langsung sengaja dicelupin baru dibuang, karena di dalam hadis disebutkan di salah satu sisi sayapnya lalut itu ada penyakit, satu sisinya sayap yang lain itu ada namanya obat. Jadi kata Rasulullah, idza waqa dzubabu fi na'i ahadikum falyakmisu kullahu sumal yutrahu fa inna fi ahadi janahi syifaan wa fil akhari apa namanya daan. Jadi ada obatnya, ada penyakit. Jadi kalau ada lalut masuk ke ini langsung dicelupin sekalian, jangan langsung dibuang, tapi celupin sekalian baru dibuang, karena di dua sisi sayapnya itu yang satu penyakit, yang satu obat. Atau misalkan nyamuk, ya kan, nyamuk kan nggak ada darahnya, binatang itu nggak punya darah yang mengalir, laler, nyamuk, serangga itu nggak punya, belalang, capung, sama kan, itu nggak ada darah yang mengalir, biarpun dia hidup tapi nggak punya darah yang mengalir. Nah itu kalau apa jatuh sendiri, misalkan ke kolah yang dulu buat air wudhu, kalau zaman dulu kan kita masih kecil kan gitu ya, punya kolah buat air wudhu. Kalau di pesantren orang-orang kampung tuh di masjid wudhunya sebelum dulu banyak keran itu ada kolah gitu, langsung semuanya dari situ kalau wudhu. Nah itu kalau kejatuhan di situ nggak apa-apa. Nah, misalkan nggak ada sama kayak apa namanya kecoa, kan nggak ada darah yang mengalir kan, atau terlalu gede kali ya, yang kecil-kecil punya darah yang mengalir itu nggak apa-apa kalau dia jatuhnya sendiri. Tapi lain halnya ketika kita sengaja, nggak boleh kalau jatuhnya sendiri ini hukumnya beda, nggak mengapa. Tapi kalau kita sengaja, kita matiin cecak, kita matiin apa namanya kecoa, kita matiin apa namanya belalang, kita matiin apa, kita masukin, sengaja dimasukin, itu beda statusnya, itu tetap najis. Tapi itu kalau yang dimakfu itu yang tidak sengaja. Atau ya kalau nyamuk gigit kita tadi memang darah sedikit kan nggak apa-apa, tapi kalau yang tadi masuk sendiri ke tempat kita ini lalat atau apa, itu termasuk bagian yang dimakfu. Jadi kitab ini annahu la tariqa malan wasalau sailatun
filmai darah. Tapi kalau itu namanya kita masukkan secara sadar, memang sengaja kita lemparkan ke situ, nggak boleh. Jadi kalau dia jatuh dengan sendirinya itu termasuk bagian yang dimakfu oleh syariat. Jadi itu segala sesuatu yang tidak punya darah yang mengalir, dia emang ya semacam serangga-seranggaan itu kalau tersendirinya jatuh itu nggak apa-apa. Bahkan kalau mati di dalamnya ya kan belalang itu malah halal kan. Kalau kita makan juga boleh, malah belalang itu paling enak katanya, malah kalau orang-orang proteinnya tinggi katanya. Dan hadisnya kan boleh, nanti disebutkan juga hadis. Jadi itu yang terkait dengan mala nafsa lahu sa'ilah itu enggak menyebabkan najis. Kalau jatuh ke minuman kita ya enggak apa-apa. Terus kita lanjut dulu, baru nanti pertanyaan tanya jawab sebentar sebelum kita akhiri. Wal hayawanu, dan adapun hewan, kulluhu semuanya, seluruh hewan, tohirun itu suci. Kalau kita kena hewan selain ilal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan kucing. Kita mau sholat, mau ke masjid, ada kucing di depan, kita kesenggol sama kita nggak najis. Tapi kalau anjing sama kucing ya najis. Jadi semua hewan itu suci kecuali anjing sama anjing. Wa ma tawalada minhuma, dan segala binatang tawalada minhuma yang keluar dari keduanya, yang terlahir dari keduanya, amin ahadima, atau dari salah satu keduanya. Atau anjing kucing udah jelas anjing sama babi udah jelas najis. Atau nanti ada zaman modern biasa kawin silang, anjing sama babi ini dikawin silangkan dengan binatang lain misalkan anjing dikawinkan sama kambing. Kalau kambing kan suci, kalau kita pegang tidak najis. Toh andanya iseng-iseng zaman perkawinan silang, anjing sama kambing kita kawinkan, lahir anaknya wujudnya kambing tapi melet-meletnya kayak anjing, atau wujudnya kambing tapi kupingnya kayak anjing. Nah itu tetap dia dihukumi seperti anjing, najis tetap. Wa ma tawallada minhuma min ahadima ma hayawanin tahirin, beserta dengan binatang yang suci. Biarpun dia kawinnya sama binatang yang suci, yang tidak najis, anaknya yang terlahir dari perkawinan anjing dan babi, hasil penangkaran dari anjing babi dengan meskipun dengan binatang suci, dengan binatang yang tidak najis, itu dihukumi najis. Zaman modern orang kan maunya yang aneh-aneh, rekayasa genetika juga begitu kan. Orang kan zaman sekarang pengennya sensasi. Ngerti sensasi, Ada aja orang kan ini udah namanya anjing ya anjing, babi namanya sekarang kan begitu, dikawinin silang nanti keluar makhluk lain, misalkan anjing dikawinin sama anjing sama ya kan biar kan sekarang begitu. Ya kan kayak jambu jambu bangkok, jambu ukurannya segini sebenarnya, tapi di rekayasa genetika dikawinin nama jambu yang gede, jadilah jambu bangkok. Dan nanti orang kan begitu, binatang juga kan begitu, bisa kawin silang macam-macam. Nanti menghasilkan binatang yang baru, spesies yang baru, meskipun dari genetika yang lama, tapi perpaduan dari dua genetika yang berbeda menghasilkan yang baru. Tapi itu nggak bisa. Nggak boleh. Kalau pokoknya hasil binatang apapun yang dikawin silangkan dengan anjing dan babi, ya hasilnya itu tetap dihukumi sebagai najis, bagian dari anjing dan babi. Itu yang perlu diperhatikan. Namanya orang zaman modern, kita jangan menganggap sesuatu yang mustahil, hal yang mustahil. Itu kan seperti itu namanya. Ya itulah fikih, itu orang-orang fikih, itu ulama fikih itu mengandaikannya sampai sejauh itu. Mereka itu berfantasi bahasanya sampai sejauh itu. Jadi memang yang keluar dari salah satu dari itu juga termasuk itu najis. Wal maitatu, dan adapun bangkai, kuluha seluruhnya, bangkai seluruhnya najasatun itu najis. Ilas samaka, kecuali ikan, wal jaroda dan belalang, wal adamiyah dan manusia, semua bangkai. Biarpun bangkai dari binatang yang boleh dimakan dagingnya, ayam itu boleh dimakan enggak? Tapi kalau dia dari bangkai, Ustadz jati pegang, najis dia ketika dia bangkai. Bangkai itu apa sih? Bangkai yang bukan namanya bangkai dalam konsep fikih, binatang yang tidak disembelih secara syar'i, itu namanya
bangkai. Nah, kambing suci, nggak najis, tapi ketika dia jadi bangkai, ya dia menjadi najis. Kecuali itu disembelih, itu nggak najis. Kalau ketika jadi bangkai itu apa tidak disembelih secara syar'i, itu hukumnya menjadi najis. Yang tidak najis itu apa? As-samak, ikan. Karena ikan apa? Al-bahru tahurun ma'uhu wal hillu maitatu. Jadi itulah karunia Allah seperti kita sampaikan sebelumnya. Laut itu kekayaan yang luar biasa. Airnya suci, bahkan bangkainya pun halal. Nggak ada tuh ikan harus disembelih dulu kalau mau kita makan. Ikannya sembelih dulu tuh mau dimakan, enggak. Ikan itu bangkainya juga halal. Tapi kalau kambing mau dimakan nggak bisa, asal kita ini harus disembelih dulu. Ayam juga harus disembelih dulu. Tapi kalau binatang laut nggak ada, nggak perlu disembelih juga halal kalau binatang laut. Makanya ini yang bangkainya tidak najis tuh ikan, itu tidak najis. Jarod, belalang itu, kalau orang pernah makan belalang nggak be? Ditongseng gitu be? Pernah be? Pernah tat? Karena proteinnya tinggi tuh, mahal katanya di luar negeri ya. Di Taiwan, di Jepang itu kan mahal katanya ya. Ya itu, ya betul, enak ya, tat, enak tat. Di Jawa banyak. Ya, nah itu. Biarpun dia bangkai misalkan mati dengan sendirinya itu tidak najis. Jadi itu ada hadisnya, memang itulah kelebihannya. Jadi proteinnya tinggi, jadi itu malah. Jadi belalang itu nggak apa-apa, jangkrik gitu kan termasuk itu. Nah itu kalau doyan ya makan aja itu. Ya apa namanya itu nggak apa-apa itu. Jadi wal jarad wal kumal itu. Nah itu apa namanya nggak najis. Kalau manusia ya tentunya tidak najis karena dimuliakan walaqad karamna bani Adam, itu kan dimuliakan bahwa wa fadhalnahu 'alal alamin. Jadi itu tidak najis. Terus kita percepat sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir wa yuksalul inna'u, dan harus dicuci apa tempat atau wadah min wulughil kalbi, yang dijilat oleh anjing, wal khinjiri, dan babi sab'a maratin, sebanyak 7 kali. Jadi kalau anjing sama babi itu kalau menjilat sesuatu, tempat yang kita pakai untuk minum atau segala sesuatu harus dicuci sebanyak 7 kali. Dahuna, salah satunya biturabi, dengan debu, namanya najis mugo lanto dibacuci sebanyak 7 kali, salah satunya harus dengan debu. Terus pertanyaan muncul, gimana kalau debunya diganti dengan yang lain? Debunya diganti dengan yang lain, misalkan dengan deterjen. Sekarang kan udah canggih, deterjen, sabun, macam-macam itu kan lebih bersih, lebih wangi, ada baunya. Gimana tuh Tat? Boleh nggak tuh? Boleh nggak Be? Boleh nggak Tat? Itu gimana coba kalau terjadi begitu? Nah itu para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama, tidak boleh. Kita yang mana aja yang nanti kita bisa ikutin. Tidak boleh, mengapa? Alasannya karena alat bersuci sebenarnya yang ditetapkan oleh syariat baik Al-Quran maupun hadis, itu secara tekstual yang disebut sebagai alat bersuci itu hanya 2, air dan debu atau tanah yang untuk tayamum itu. Itu alasan yang pertama ulama yang tidak boleh. Yang kedua boleh. Alasannya apa? Kulit binatang bangkai saja, bangkai biologis binatang udah berdiri bangkai itu, yang mau dimanfaatkan kulitnya bukan dagingnya untuk dimakan. Misalkan ada harimau mati, sayang, kulitnya kan mahal, kita ambil, manfaatin kulitnya, itu aja boleh dengan cara disamak. Maka dikiaskan itu, apalagi ini, ini boleh. Kan disamak itu bangkai itu najis, itu boleh disamak menjadi suci. Kemarin di pembahasan samak kan bisa itu. Maka ini juga boleh, najis yang ini dikiaskan dengan itu, karena sesuatu yang bangkai aja bisa menjadi suci dengan disamak pakai daun bidara, bahkan pakai kotoran burung merpati aja boleh untuk membersihkan sisa-sisa daging, macam-macam, tawas, akasia, bahkan cuka juga boleh. Nah itu dikiaskan dengan itu. Tapi yang ketiga juga ini pendapat yang paling hati-hati, ini boleh dalam keadaan darurat. Misalkan begini, mohon maaf, baju kita putih nih, dijilat anjing dalam kondisi darurat. Misalkan darurat yang pertama, kita tidak menemukan air, kita tidak menemukan debu, itu boleh kita pakai yang lain.
Ya, misalkan langsung pakai sabun. Atau ada itu tapi kalau kita pakai debu itu misalkan menjadikan objek itu menjadi rusak. Itu boleh kalau menurut Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Fathul Aziz Syarhul Wajiz. Jadi boleh. Misalkan ini baju putih dijilat anjing. Harus kalau kita cuci salah satunya pakai debu. Baju putih kalau kena debu bagaimana, Tat? Kotor nggak? Jadi malah bagaimana itu baju putih kena itu? Nah, itu sebagian ulama Imam Rafi'i dalam kitab itu membolehkan. Mengapa? Karena alasannya apa? Karena kalau memakai itu malah merusak objeknya. Nah, itu ada sebagian yang membolehkan. Jadi kalau kita tergantung yang mana yang mantap dan mau keadaannya yang memungkinkan. Nah, itu kita pilih yang seperti itu. Yang keadaannya mungkin, apalagi zaman sekarang ya, udah kandungan deterjen macam-macam itu udah mengandung cairan zat-zat tertentu yang memang ditujukan untuk itu. Tapi yang mengapa sih syariat itu, mohon maaf, syariat itu kok kayaknya apa sih rahasia mengapa debu itu digunakan untuk menghilangkan najis mughaladah? Rahasianya apa sih? Tapi ternyata setelah diteliti, memang itu indahnya lagi indahnya syariat itu. Ternyata kandungan debu itu memang luar biasa. Jadi kalau di dalam penelitian itu liur anjing itu mengandung banyak virus kuman yang berbentuk pita cair. Katanya menurut penelitian kalau betul pakai mikroskop itu, dan ternyata yang bisa ketika dilihat secara ilmiah, sesuatu yang dijilat anjing itu ketika dibersihkan dengan berbagai macam itu deterjen macam-macam atau sesuatu yang lain lah di luar pakai debu, itu bersihnya nggak secara maksimal ternyata Tapi kalau menggunakan debu ternyata itu satu-satunya cara, yaitu yang debu itu yang paling maksimal hilangnya bakteri-bakteri yang disebabkan oleh jilatan anjing itu. Karena menurut kesehatan debu itu mengandung zat yang namanya tetraselin sama tetraolaid. Jadi ini yang bisa benar-benar menghilangkan. Makanya kan orang ketika meninggal itu, mohon maaf, mengapa sih jenazah itu ketika meninggal dikubur di dalam tanah? Karena tanah itu debu itulah pengurai yang paling efektif terhadap berbagai macam bakteri, terus virus-virus yang berbahaya itu. Ternyata tanah itulah, makanya Allah menciptakan itu. Nggak ada sesuatu makhluk tahadza batila. Semua sesuatu memang Allah desain sedemikian rupa. Kita kadang-kadang manusia yang belum bisa memahami hakikat dari syariat itu. Tujuan dibalik itu sebenarnya apa? Kadang-kadang kita memandang kok ini syariat berat banget sih, aneh-aneh aja. Padahal sebenarnya kalau diteliti secara ilmiah ternyata begitu. Di antara fadilahnya itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi dijilat anjing dicuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Tadi kalau ada pertanyaan, kalau nggak pakai debu gimana? Ada 3 pendapat tadi. Ada yang mengatakan nggak boleh karena syariatnya begitu. Kalau diteliti lebih jauh ternyata begitu tadi. Nah, tapi boleh juga ada yang mengatakan karena dalam keadaan darurat boleh kalau jika itu merusak objek dari baju itu. Apalagi juga dalam keadaan ada juga membolehkan secara mutlak dikiaskan dengan bangkai saja bisa boleh dimanfaatkan dengan cara disamak, apalagi ini boleh dicuci dengan menggunakan deterjen karena maksudnya sama, sudah dibersihkan, disucikan dari dari najis yang ada padanya. Jadi itu barangkali tema kita kali ini malam ini itu dulu saja. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Boleh ya. Pertama, kalau misalkan kita kemudahan orang, kenapa? Kemudahan orang. Ya. Kedua, misalkan setelah buang air kecil atau suci, pada saat kita berdiri ada perasaan keluar air. Apakah itu masuk najis atau tidak? Ya, yang pertama ludah, kita keludahan orang. Ludah itu tidak najis, lidah dengan najis. Lidah dan najis sama kayak iler dengan najis. Ketika iler kita ngomong ini netes, nggak apa-apa kalau bukan iler yang kita. Tapi kalau iler yang di dalam perut, kita tidur, kita keluar ilernya netes, itu najis karena udah di dalam perut. Tapi kalau ludah yang kita dari luar kita ngomong, makanya kalau kita puasa kita ngomong berbusa-busa keluar lidah kan kita telan nggak masalah.
Nah, itu ludah itu tidak najis kecuali yang hanya jijik aja sebenarnya, tapi ludah yang itu kecuali kalau kita ragu kayak dahak gitu ya, itu masih diperselisihkan. Yang misalnya orang kita memang orangnya jahat itu kita ngeluarin ludah dikenain ke kita dahak gitu gitu itu kebangetan banget itu orang. Nah itu beda karena emang ada kotoran yang lain yang di situ. Tapi kalau ludah secara ini enggak najis. Nah ya, ludah itu enggak najis. Kalau ludah kita najis, masa kita setiap ngomong kan ada ludahnya? Karena itu memang cairan alami yang keluar ini untuk membuat basah bibir kita, mulut kita. Nah, maka ketika kita puasa nggak banyak ada sesuatu yang masuk. Kalau kita masih minum, kita masih makan, pasti keluar ludahnya. Itu memang alami yang Allah ciptakan, itu memang nggak najis. Nah itu nggak apa-apa ya, ludah ya nggak najis. Tadi kalau tadi bersih-bersih, kita udah bersih, merasa ada sesuatu yang keluar, itu kita batal, harus duduk lagi, dibersihin lagi karena merasa. Tapi kalau nggak merasanya itu merasa bener ada ser, ya kan? Yang kalau itu merasa ada sesuatu yang keluar itu membatalkan. Bahkan kita sholat kalau merasa gitu ser, batal puasa kita. Berarti itu kalau misalkan katakan lagi di luar, terus mau sholat, itu gimana? Dibersihkan lagi. Dicuci baru kita ini lagi. Nah, kadang ser kan nggak netes dia, cuman kita kadang merasa aja biar sampai yakin. Tapi jangan orang itu, mohon maaf, orang itu jangan dibiasakan karena itu bagian dari setan ya, godaan setan. Jadi kadang-kadang itu begitu. Jadi setan itu ada 7 macamnya itu. Jadi kalau sama kayak ketika sholat, pernah nggak merhatiin orang sholat? Takbirnya berkali-kali karena ragu. Itu juga bagian dari godaan setan. Allahu Akbar, udah gini, balik lagi Allahu Akbar. Saya tuh sampai ada tuh dekat kita, sampai kalau takbir sampai berkali-kali sampai begini. Nah itu bagian dari itu. Jadi was-was itu termasuk dalam situ. Termasuk itu juga kita kadang-kadang bahkan kalau kita dalam posisi yang tidak tertekan atau lagi panik, ya kadang-kadang begitu juga. Kayaknya pengen pipis, terus ini macam dibiasakan, itu memang kerjaan setan seperti itu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali membedakan tugas setan ada 7. Nama-namanya disebutkan di antaranya mau sholat, terus ketika pipis rasa was-was itu memang sengaja begitu. Maka jangan dibiasakan. Tapi kalau memang kita yakin merasa kayaknya ser gitu, bukannya sekedar rasanya dalam kayaknya, bukan sekedar kayaknya, emang ada yang kita merasa ser keluar gitu, kan kadang ada begitu, itu batal. Kalau merasa ada yang ser kayak gitu, itu batal. Ya. Ada lagi? Ya, Ustaz. Kalau tikus masuk ke pompa terus air wudhu jadi bau itu nggak apa-apa ya? Nah, lihat dulu. Tikus mati. Posisinya air wudhunya itu toren nggak? Di pompanya itu kan pernah dulu masukkan tikus. Oh, pernah. Jadi kalau dia posisinya lihat dulu. Kalau airnya dalam posisi air menggenang, dilihat dulu. Posisi air menggenang udah 2 kolah belum? 2 kolah itu ukurannya dulu kemarin berapa tuh? Sekitar berapa liter? 170 liter atau 90? Di dalam pompa air. Iya. Di dalamnya. Iya, dia masuk ke dalam nggak bisa keluar nanti. Awalnya tahu nggak? Awalnya Nggak tahu kan? airnya bau. Nah, airnya nggak bau. Kalau yang pertama nggak tahu, setelah nggak apa-apa. Kalau tahu harus diambil. Tapi sebenarnya ketika posisi air itu mengalir nggak apa-apa. Pompa itu kan mengalir terus kan. Kalau pas ini sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ketika udah tahu jelas gitu nggak gini, diambil aja. Tapi kalau posisi pertama, nah, jadi kalau al-ma'ul jari dalam bahasa fikihnya ada apapun al-ma'ul jari itu nggak apa-apa. Kita misalkan, mohon maaf, kalau zaman dulu di kali airnya mengalir, pas kita mandi ada pisang lewat, karena di kampung kan begitu, orang BAB ininya ya kan, di kali atau di apa kan kadang begitu, pas kita mandi biasa orang kampung mandinya di situ, apanya di situ, pas mandi habis wudu pisang lewat di depan kita. Itu tapi airnya kan mesti mengalir, nggak najis, jadi dikiaskan begitu. Tapi kalau udah tahu gitu bang jelas-jelas itu jadi ambil aja daripada membuat sak prasangka was-was itu apa namanya itu. Jadi itu ya, boleh ya kita satu lagi. Ya waktunya 7 kali itu misalkan 7 bisa pakai air 7 kali ngucap. Iya, 7 kali dicuci ya, 7 kali ini iya. Terus kalau debu itu gantinya debu dengan pasir boleh nggak? Nggak gitu, nggak boleh kalau pasir secara ini, jadi pasir secara kasar gitu. Debu itu kan apa partikel-partikel kecilnya yang lembut itu.
Jadi kalau pasir yang kasar gitu, batu-batuan ya enggak. Ya dari tanah itu. Kalau memang ada praktek seperti itu, tapi udah jarang. Tapi ya debu-debu itu, serbuknya namanya gubar. Jadi bukan debu apa adanya terus ditaruh di baju di itu. Tadi yang ininya, yang debu saripatnya debu yang ini ya, yang halus itu buat nyampur, hanya buat, kalau itu sebenarnya tujuannya syariat ini kan karena debu tadi mengandung apapun. Kita ingat kan, kalau kita mencuci debu ini biar kesat berarti ini. Apa kalau kita zaman dulu mencuci pakai apa? Abu gosok kan? Ya, itu abu gosok juga sama menyerap, maka itu kelat ya. Maka ketika kita menyamak bangkai itu kan yang digunakan sesuatu yang kelat. Nah, misalkan ya tadi sesuatu yang kasar-kasar yang bisa menyerap apa lendir-lendir macam-macam biar najisnya hilang. Ya. Enggak, maksudnya kalau buat itu untuk ngias contoh itu manfaat kayak gitu-gitu. Dari debu itu diposisikan seperti itu kan namanya syariat ya, kita ikutin aja. Tapi bukan debu sudah mati misal kita ambil tanah gitu langsung kita taruh di baju kita ya, bukan begitu, nanti malah kotor semua. Nah, gubarnya kandungan debu yang paling kecil, partikel yang paling kecil kita, yang penting ada kita kasih debu. Makanya kan kalau kayak deterjen kan bisa masuk dalam kategori itu sebenarnya kalau dikiaskan sebenarnya ya, partikelnya itu kandungannya itu kan seperti itu. Makanya ulama ada yang membolehkan karena partikel kandungannya itu udah bisa disamakan dengan itu debu itu. Cukup kali ya. Saya waktunya agak ini hari ini malam ini. Ya, kita tutup. Mohon maaf ya, kita ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang disadari. Mari sama-sama kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sini, ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahumma fiqla wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.